podcast Kopi Sekolah, ngopi sambil cerita bareng anak sekolah. Sama gue Jenis Gabriela dan teman gue Nada Fabiola. di episode kedua ini. Ya, Baru kedua, guys. Kita bakalan membahas sistem pembelajaran di SMK Fransiskus 1, teman-teman. betul banget. Kalau mau tahu nih, bintang tamunya siapa nih, Nat? Bintang tamunya itu seseorang yang berpengaruh besar akan sesuatu gitu. Dia akan menjelaskan tentang DKV itu apa, dan DKV itu ngapain aja. Pokoknya dia bakal ngasih tahu semuanya. Wow, informatif banget ya. Betul banget. Tanpa lama-lama lagi, kita bakalan mengundang Bapak Paul. Wah, emang pengaruh besar ya? Orangnya besar. Orangnya besar, pengaruhnya juga besar. Ya. Wah. Salah ya. Boleh duduk. Capek? Boleh minum. Minum dulu ya. Diajarin Udah tahu caranya, Pak? Gini, Pegang gelas. dengan gelas. Pegang bawahnya dulu. Anget gak? Hangat. Oke. Lepas. Cium aromanya. Baru seruput. Harus banget ya? Mantap. Harus banget. Belakangnya. Oke, Pak. Boleh perkenalkan diri ke teman-teman yang lagi nonton? Baik, pertama-tama terima kasih. Saya sudah diundang ke sini untuk menyampaikan informasi mengenai pembelajaran di SMK Fransiskus 1. Nah, perkenalkan saya Pak Paulus Tukang sebagai Kepala Sekolah SMK Fransiskus 1. Kita bakal ke topik pertama nih, Pak, tentang perkenalan DKV. Jadi ada teman-teman kita yang mungkin mau daftar di SMK Fransiskus 1, apalagi mau di DKV. Jadi kita mau tanya nih, Pak, apa itu jurusan DKV? Baik, terima kasih. Pertama, Bapak ingin menjelaskan dulu perbedaan DKV dengan multimedia, karena ini seringkali menjadi pertanyaan orang tua murid, calon siswa. Perbedaannya ada 3 aspek. Yang pertama, itu fokus pembelajaran. Pada DKV, fokus pembelajaran adalah menyampaikan informasi secara visual. Sedangkan multimedia itu menggunakan teknologi multimedia. Lalu fokus aspek yang kedua itu media. Pada multimedia, media yang dipakai adalah desain, visual, dan cetak. Kemudian fokus pada media pada DKV itu grafis, 2D, 3D, grafis bergerak. Kemudian cakupannya itu pada DKV itu ilustrasi, animasi, desain grafis, sedangkan cakupan pada multimedia itu ilmu jurnalistik, kemudian desain visual, kemudian aplikasi mobile, aplikasi desain komunikasi. Itu perbedaan. Nah, kembali ke pertanyaan, DKV itu dari 3 kata: desain, komunikasi, visual. Desain artinya merencanakan secara teliti dengan menggunakan elemen gambar, garis, huruf, dan sebagainya. Kemudian komunikasi itu proses menyampaikan pesan, proses menyampaikan pesan kepada pendengar. Kemudian visual itu segala sesuatu yang bisa dilihat dengan mata. Jadi DKV itu suatu jurusan yang membiasakan siswa untuk mendesain, merancang informasi sedemikian rupa supaya bisa menyampaikan pesannya kepada pendengar, menyampaikan pesan kepada masyarakat.
Jadi itu pengertian DKV. Oke, baik. Ada perbedaan signifikan juga ya antara Iya. multimedia sama DKV. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana kesiapan pengajar dan materi yang diberikan agar sesuai dengan perkembangan industri kreatif? Baik, pertanyaan yang bagus. Persiapan yang sekolah lakukan yang pertama jelas pada awal tahun itu sekolah merancang kurikulum, yang sesuai dengan kurikulum nasional, bahwa pembelajaran teori itu 40%, sedangkan praktek itu 60%. Jadi perbedaan ini akan tampak dalam jam pembelajaran, pada jadwal pembelajaran. Kemudian yang kedua, mencari, kemudian menempatkan guru-guru yang profesional, baik itu guru bidang umum maupun guru di bidang kejuruan. Kemudian yang ketiga itu menyiapkan sarana pembelajaran seperti komputer yang punya spek yang tinggi, kemudian menyiapkan aplikasi-aplikasi yang mendukung seperti Adobe, Illustrator dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu menjalin komunikasi kerjasama dengan dunia industri supaya terjadi sinkronisasi antara pembelajaran di sekolah dengan pengalaman di lapangan nantinya ketika siswa itu selesai belajar. Itu program dari sekolah. Ini lihatnya tadi 40% teori, 60% praktek. Praktek. Kalau boleh tahu isi prakteknya apa aja? Isi prakteknya jelas yang menjadi materi unggulan di SMK DKV, yaitu desain grafis, ya, dasar-dasar grafis, dasar animasi, kemudian ilustrasi, kemudian jurnalistik, nah itu. Oke. Terus apa aja program atau kegiatan yang dilakukan oleh SMK Fransisco 1 untuk mempersiapkan siswa agar siap terjun ke dunia kerja? Nah, program-program yang dipersiapkan, yang pertama itu guru-guru produktif, itu menggunakan waktu 60% teori itu secara efisien. Jadi pembelajaran di kelas menyampaikan teori 40%, kemudian membimbing siswa ke lab, kemudian membimbing siswa, melatih siswa untuk mendesain dan membuat desain-desain yang bisa menyampaikan pesan tertentu. Kemudian kita menjalin kerjasama juga dengan dunia industri. Dengan menghadirkan tenaga-tenaga yang profesional. Itu bisa dari perguruan tinggi, bisa juga dari dunia industri. Kemudian mereka akan memberikan pelatihan, memberikan workshop kepada siswa. Sehingga teori yang didapat di kelas itu bisa disinkronkan, diterapkan dengan praktek dari dunia usaha. Begitu. Oke, baik. Kan kita udah serius-serius Bang nanya tentang DKV nih. Ada nggak sih kejadian menarik apa lucu gitu yang dialamin para siswa-siswa di jurusan DKV ini? Kalau kejadian menarik yang lucu jelas banyaklah, namanya siswa ya sering
ketika guru sedang asik-asik mengajar, ada siswa yang tidur, Kemudian kalau bapak biasanya teriak dari belakang, "Wih, anak Allah, anak Allah," atau "Wih, anak manusia." Ya, siswanya kaget kalau dengar anak Allah, itu langsung hatinya langsung ya terkejutlah. Namanya Allah berarti, "Wih, saya ini anak Allah, kenapa saya bisa tidur ya?" Nah, gitu. Gitu. Jadi itu aja nih Pak, kejadian menarik dan lucu seperti saya. Enggak, kamu imam tahu. Tapi Bapak kalau boleh tahu, Bapak ini udah ngajar dari tahun berapa nih? Kelihatannya sepuh banget nih. Udah dari tahun 95. Wow. Tahun 95. Sepuh guys, sepuh. Saya belum lahir. Belum lahir, belum direncanakan juga. Coba lagi. Oke. Lanjut kali ya. Lanjut. Oke, kita akan lanjut ke topik yang kedua. Baik, topik yang kedua ini tuh tentang. Tapi kita ini dulu ya. Ya boleh Pak. Boleh. Dipimpin. Ngobrol sambil diseruput-seruput asoy juga boleh. Apa udah dari 95? Ya, topik yang bakal kita bahas ini di topik yang kedua ini itu adalah tentang PPDB. Wow, berarti PPDB itu apa sih Jen? aduh, saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Ya, PPDB itu penerimaan peserta didik baru. Jadi proses penerimaan siswa baru di SMK Fresh 1 jelas yang pertama kita bekerjasama dengan yayasan. Yang pertama kita bersama-sama menentukan dulu rencana bersama yayasan. Setiap unit menyampaikan rencananya, lalu yayasan menentukan patokan-patokannya. Semua serentak mulai dari kapan sampai kapan, kemudian menentukan batas, katakanlah batas SPP tahun ini berapa, minimal dan maksimal berapa, batas sumbangannya berapa. Setelah itu kembali ke unit masing-masing, setiap unit termasuk SMK 1 mulai merencanakan panitiaannya, kemudian merencanakan keuangannya, lalu merencanakan bagaimana promosinya. Promosi. Dan mungkin teman-teman nih yang mau daftar SMK, apalagi mereka lagi cari jurusan mungkin kayak DKV, bahkan mungkin media yang kayak tadi, mungkin mau kenal DKV. Bapak bisa jelasin nggak apa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang siswa untuk mendaftar ke SMK Fresh 1? Ya, syaratnya yang pertama jelas calon itu harus sudah lulus ya, sudah lulus dari SMP. Berarti belum, sudah lulus. Itu berarti dia sudah harus mempunyai ijazah SMP. Kemudian dia harus mengikuti proses pendaftaran mulai dengan mengisi formulir, kemudian melengkapi berkas-berkas, surat-surat yang dibutuhkan, kemudian mengumpulkannya kembali. Setelah mengumpulkan, tim wawancara akan melakukan wawancara terhadap orang tua maupun calon mahasiswanya. Terus biasanya gimana sih itu proses seleksi yang dilakukan setelah pendaftaran gitu? Nah, proses seleksi biasanya tim panitia itu melihat data-data yang diminta. Jadi pada saat pengambil formulir itu sudah disebutkan data-data yang harus dikumpulkan, misalnya
fotokopi ijazah, fotokopi KTP, fotokopi KK, kalau yang Katolik, fotokopi surat permandian, lalu harus mengisi formulir, lalu ada pernyataan orang tua. Nah, jadi panitia akan melihat apakah berkas-berkas itu sudah sesuai dengan syarat atau tidak. Kalau belum, maka akan diberi pilihan mau melengkapi lagi atau tidak. Kalau tidak melengkapi berarti boleh dikatakan dia tidak diterima. Tapi kalau dia mau melengkapi, kita masih bisa menerima. Kemudian proses selanjutnya kita melakukan wawancara berdasarkan data yang masuk. Karena di dalam itu ada latar belakang keluarga ya, ekonominya, sehingga kita bisa menentukan batas-batas pembayarannya. Gitu. Oke. Nah, ini nih pertanyaan yang wajib saya tanyain. Apa itu? Ngomong-ngomong soal PPDB, adakah alasan kenapa penonton-penonton kita harus masuk ke SMK Fransiskus 1? Asik. Iya. Yang jelas masuk ke SMK itu menarik dan menyenangkan. Wah, Menyenangkan karena waktu yang dipakai lebih banyak adalah di lab, di luar kelas, berbeda dengan SMA. Jadi waktu belajar di SMK itu lebih banyak di lab, di luar kelas, sehingga siswa itu lebih enjoy ya, lebih bebas untuk belajar. Kemudian karena tuntutan zaman, maka siswa setelah keluar dari SMK dia sudah memiliki pengetahuan dan skill, sehingga diharapkan dia langsung dapat bekerja di luar, di dunia usaha, di dunia industri. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat terakhir nih Pak. Ya. Apakah ada pesan dan kesan buat para penonton kita di rumah? Ya, Bapak Ibu orang tua yang saat ini memiliki anak di SMP, jangan lupa daftarkan anak-anak Bapak Ibu ke SMK Fransiskus 1, karena kami yakin di sini anak-anak Bapak Ibu akan kami dampingi, kami bimbing untuk memiliki kemampuan, skill, sehingga ketika waktu selesai dari sekolah ini mereka langsung mendapatkan pekerjaan, sehingga tidak sia-sia mereka belajar di sini. Wow. Ayo bergabunglah bersama SMK Fransiskus 1. Oke, Bapak, jadi podcast kita akan berakhir. Tapi sebelum itu, kita mau mengucapkan terima kasih buat Bapak yang sudah mau hadir pada podcast kami. Terima kasih juga buat para kru di balik layar, khususnya untuk kelas 11 DKV. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga pada podcast kali ini bakalan menjadi daya tarik kalian untuk mencoba masuk ke SMK Fransiskus 1, karena nanti bakal ketemu aku dan James. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalain tanda loncengnya. Dan jangan lupa di share ke semua orang. Kalau bisa grup keluarga juga boleh. Oke, jadi segini aja podcast kita pada kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast Kopi Sekolah selanjutnya. Kopsek, ngopi sambil cerita bareng anak sekolah.